Selamat berjumpa kembali di pelajaran sistem robotika. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tentang pemeliharaan dan perawatan sistem hidrolik. Kita lihat sistematika pemeliharaan sistem hidrolik. Yang pertama adalah pemeliharaan. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja atau sadar terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemeliharaan ialah agar fasilitas tersebut selalu dalam kondisi siap pakai, dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, produktif, efektif, dan efisien, serta awet. Jadi kegiatan pemeliharaan itu bukanlah pekerjaan yang ala kadarnya, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tetapi pekerjaan yang perlu perencanaan, pembiayaan, dan kesungguhan. Dalam pemeliharaan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan ialah pemeliharaan yang dilakukan agar fasilitas atau mesin atau peralatan terhindar dari laju kerusakan yang cepat atau kerusakan yang tidak wajar. Pada pemeliharaan pencegahan ada 3 pemeliharaan yang penting. Yang pertama adalah pra-pemeliharaan. Pra-pemeliharaan ialah persiapan pemeliharaan agar dalam pelaksanaan pemeliharaan nantinya lebih lancar dan memenuhi sasaran. Kegiatan pra-pemeliharaan ini antara lain seperti penyusunan program pemeliharaan, penyediaan peralatan dan bahan, pemeliharaan sesuai dengan fasilitas objek pemeliharaan, penyiapan lokasi serta fondasi atau lantai atau tata letak yang memadai, penyiapan sarana penunjang seperti listrik, air, dan udara gempa, persiapan tenaga pelaksana pemeliharaan, kaitan dengan organisasi, dan administrasi pemeliharaan. Yang kedua, yaitu pemeliharaan harian. Ialah pemeliharaan yang dilakukan setiap hari atau setiap mesin atau peralatan atau fasilitas dioperasikan atau digunakan. Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan harian seperti pencegahan beban lebih, pencegahan korosi, pelumasan bagi yang memerlukan, keselamatan dan keamanan fasilitas, serta kebersihan dan ketertiban. Pemeliharaan harian biasanya dilakukan oleh operator. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala ialah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Pembuatan jadwal itu berdasarkan kepentingan perlakuan terhadap objek pemeliharaan. Misalnya, keperluan mengganti oli, harusnya beberapa jam kerja, penyetelan ulang bagian-bagian yang bergerak setiap berapa bulan, dan sebagainya. Di dalam pemeliharaan berkala ini, kita kenal adanya pemeliharaan mingguan, bulanan, dan pemeliharaan tahunan. Yang artinya sebagai berikut. Pemeliharaan mingguan ialah pemeliharaan yang dilaksanakan seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali. Pemeliharaan bulanan ialah pemeliharaan yang dilakukan 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau setiap 6 bulan sekali. Istilahnya adalah per semester. Pemeliharaan tahunan ialah pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung dari kebutuhan pemeliharaan dari alat tersebut. Tetapi dalam umumnya pemeliharaan mesin, peralatan atau fasilitas
yang dilaksanakan berdasarkan jam kerja. Misalnya penyetelan bagian-bagian dilaksanakan setiap 1000 jam kerja, penggantian oli setiap 200 jam kerja, servis besar setiap 400 jam kerja, dan sebagainya. Pemeliharaan berkala ini biasanya dilaksanakan oleh teknisi pemeliharaan. Dan pemeliharaan atau maintenance yang kedua yaitu perbaikan. Perbaikan ialah pemeliharaan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan untuk mengembalikan mesin atau peralatan pada kondisi semula. Ada 3 bagian atau 3 kegiatan dalam perbaikan. Yang pertama, perbaikan ringan, yaitu perbaikan dari kerusakan ringan, termasuk yang ditemukan pada waktu pengecekan atau pemeliharaan berkala, yang perbaikannya cukup dengan penggantian komponen dan tidak memerlukan waktu dan biaya tinggi. Kedua, yaitu perbaikan medium, ialah perbaikan dari kerusakan akibat aus atau akibat kecelakaan yang perbaikannya memerlukan pembetulan komponen dengan biaya yang lebih tinggi dan waktu kerja yang lebih lama. Yang ketiga, perbaikan besar atau servis besar atau biasanya disebut dengan overhaul, ialah perbaikan total akibat keausan kaitan dengan lama pemakaian dengan pembetulan maupun penggantian komponen. Overhaul ini biasanya dilakukan oleh teknisi atau teknisi ahli, sedangkan untuk mencapai hasil yang optimal, perlu kiranya menganut suatu sistematika perbaikan yang telah ditentukan. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pemeliharaan darurat atau emergency maintenance. Ialah pemeliharaan yang dilakukan di luar program pemeliharaan karena terjadi sesuatu yang darurat atau biasanya terjadi kecelakaan dalam penggunaan atau pengoperasian. Biasanya pemeliharaan darurat itu adalah perbaikan karena kecelakaan yang akan mengakibatkan kerusakan atau biasa disebut perbaikan darurat. Pemeliharaan darurat kaitan dengan perbaikan darurat. Perbaikan darurat ialah perbaikan dari kerusakan akibat kecelakaan yang perbaikannya bersifat sementara. Untuk menunggu perbaikan yang sempurna atau langsung diperbaiki secara keseluruhan. Di dalam sistem pemeliharaan ada istilah-istilah yang digunakan. Di dalam pemeliharaan atau dalam sistem pemeliharaan ini ada istilah-istilah yang digunakan berkaitan dengan perbaikan darurat atau pemeliharaan darurat, yaitu running maintenance, ialah pemeliharaan suatu mesin, peralatan, fasilitas dalam keadaan bekerja atau dioperasikan atau digunakan. Berikutnya adalah shutdown maintenance, ialah pemeliharaan suatu mesin, peralatan, fasilitas yang mana mesin, peralatan maupun fasilitas tersebut harus diberhentikan, tidak digunakan, karena tidak mungkin dilakukan pemeliharaan bila mesin, peralatan, fasilitas dalam keadaan bekerja atau digunakan. Ini lebih kepada perbaikan darurat atau perbaikan besar. Biasanya melakukan tindakan shutdown maintenance. Kemudian lack of maintenance ialah kekurangan atau kelemahan dalam pemeliharaan atau disebut juga pemeliharaan yang tidak baik. Kemudian pemeliharaan perkiraan,
ialah kegiatan pemeliharaan yang memperkirakan umur atau masa efektif atau efisien suatu komponen, sehingga orang dapat memperkirakan kapan komponen tersebut harus mendapat perlakuan dalam pemeliharaan. Kita lanjutkan dengan pemeliharaan pencegahan sistem hidrolik. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghindarkan laju kerusakan suatu fasilitas. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan sebelum dan selama fasilitas atau mesin atau peralatan itu beroperasi atau digunakan. Dengan demikian, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance dimulai semenjak fasilitas tersebut belum dioperasikan. Pra-pemeliharaan ialah kegiatan persiapan sebelum mesin atau alat dioperasikan dengan tujuan agar pelaksanaan pemeliharaan nantinya menjadi lebih sempurna. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ialah instalasi pemipaan sirkuit hidrolik yang memadai, alat-alat pemeliharaan seperti alat pengencang, alat penyetel, alat pemotong, alat pelumasan, dan alat-alat kebersihan. 3. Alat-alat pengetes. 4. Alat-alat penunjang seperti alat angkat, alat angkut, alat jepit, dan sebagainya. 5. Bahan pemeliharaan seperti bahan pembersih, bahan pembilas, dan bahan pencegah korosi. 6. Gudang suku cadang dan bahan-bahan pemeliharaan. 7. Gudang yang memenuhi syarat untuk oli atau cairan hidrolik. 8. Gudang barang bekas atau komponen yang diperbaiki. Serta yang ke-9, perangkat administrasi pemeliharaan dan pergudangan. Pemasangan fasilitas yang menggunakan sistem hidrolik perlu dipersiapkan pula hal-hal berikut. 1. Untuk mesin yang stasioner, fondasi mesin harus memenuhi syarat, seperti ketebalan beton, komposisi campuran beton, luas fondasi, kedataran, dan sebagainya. Sedangkan untuk mesin yang mobile, perlu dudukan atau mounting yang cukup kuat pula. 3. Pemasangan mesin yang kokoh dan pengikatan yang kuat. 4. Kedataran mesin atau level yang standar. Perlu dilevel dengan alat pelevelan yang presisi. 5. Penyediaan sumber tenaga yang memenuhi syarat. Pemeliharaan harian atau routine maintenance meliputi pemeliharaan sistem hidrolik sangatlah mudah karena cairan hidrolik telah dapat berfungsi sebagai pelumas dan sekaligus sebagai pencegah korosi. Demikian pula dalam sistem hidrolik telah disediakan proteksi beban lebih. Namun, kita dapat juga mengalami permasalahan atau gangguan pada sistem hidrolik apabila kita mengoperasikan dengan memberikan beban lebih, seperti putaran yang terlalu tinggi, tekanan kerja yang terlalu tinggi, suhu terlalu tinggi, atau juga bila terlalu banyak kontaminasi. Oleh karena itu, hanya dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis dan kontinu, atau yang lebih tepatnya dilakukan secara terus-menerus, gangguan dapat diatasi sebelum terjadi kerusakan fatal. Ini adalah tujuan dari pemeliharaan harian. Ada beberapa kunci penyebab permasalahan dalam pemeliharaan sistem hidrolik, antara lain. Bagian yang pertama, kurangnya cairan hidrolik oli dalam tangki. Ya, jadi olinya kurang. Kemudian yang kedua, tersumbatnya saringan atau filter oil karena cairan hidrolik yang kotor. Kalau ini terus jarang dibersihkan, akan terjadi penyumbatan. Kemudian bagian yang ketiga, kehilangan daya hisap pada saluran hisap. Yang keempat, cairan hidrolik yang tidak cocok.
Dalam sistem pemeliharaan ada istilah pemeliharaan yang sempurna. Pemeliharaan yang sempurna ialah pemeliharaan yang pelaksanaannya sistematis, taat asas, dan berkesinambungan atau kontinu. Maka proses pemeliharaan pencegahannya seperti ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pemeliharaan menjadi sempurna, yaitu pemeriksaan silinder atau unit penggerak, pemeriksaan katup-katup atau unit pengatur, pemeriksaan saluran oli, pemeriksaan pompa hidrolik dan penggerak mula, pemeriksaan tangki hidrolik dan cairan hidrolik. Jadi sebelum menggunakan perlu dicek untuk semua komponen-komponen tersebut. Dalam pemeliharaan yang sempurna, bagian yang harus dicek atau diperiksa antara lain pemeriksaan tangki hidrolik dan oli. Hal yang perlu diperiksa ialah periksa permukaan level oli, apakah masih ada pada garis batas. Apabila kurang permukaan oli, tambahkanlah dengan oli yang sama. Apabila dari hasil pemeriksaan permukaan oli dari hari ke hari terlihat menurun permukaan oli yang gratis, maka periksalah tangki oli atau pipa selang. Mungkin ada yang mengalami kebocoran atau retak. 2. Pemeriksaan kondisi oli. Bila oli berbusa atau bergelembung, berarti ada udara yang masuk. Periksalah bagian-bagian yang bocor dan betulkan. 2. Bila oli berubah menjadi seperti air susu, berarti ada air yang tercampur ke dalam oli hidrolik. Gantilah oli itu dan pastikan bahwa oli tersimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh apapun. 3. Periksa saringan oli. Sebelum mengangkat tutup filter, bersihkan dulu kotoran atau debu yang melekat padanya. Bila pemeriksaan oli dengan tongkat stick, lap dulu stick tersebut dengan kain lap yang bersih. Berikutnya, pemeriksaan pendingin, cooler, saluran, dan konektor. Bersihkan pendingin oli secara berkala. Periksa bila ada yang bocor. Jagalah sirip-sirip pendingin selalu bersih. Jangan sampai terbalut oli. Jagalah jangan sampai karatan dan sebagainya. Oke. Periksa saluran oli, itu konduktor dan konektornya, barangkali terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, bocoran oli pada saluran tekan. Periksalah bocoran pada saluran selang atau pada fitting konektor dan selalu gunakan kertas kardus, jangan diraba dengan tangan. Kedua, bocoran udara. Tanda bahwa ada udara yang bocor terhisap ke dalam sistem ialah adanya gelembung udara atau buih pada oli dalam tangki. Ketiga, pipa atau selang peok. Hal ini barangkali karena adanya buih atau terlalu panas atau kehilangan tenaga hidrolik. Gantilah pipa atau selang yang rusak. Tetapi pipa pengganti harus dibersihkan dahulu dan dicuci dengan bahan pelarut yang bersih pula. C. Kencangkanlah semua konektor, bagian fitting yang kendor. Gunakan 2 buah kunci untuk menghindari terpuntirnya pipa atau selang. Ingat, pengencangan hanya sampai pada asal bocornya sudah sembuh. Jangan terlalu kencang juga, karena ini bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian alur fitting. 3. Pemeriksaan katup-katup. Periksa kebersihan katup, karena kotoran yang mengganjal pada katup akan membuat katup kopet tidak menutup dengan rapat, dan bila mengganjal pada katup geser dapat menyebabkan katup cepat aus. Periksa keausan katup. Katup yang telah aus, spoolnya atau piston katup, atau piring gesernya, atau dudukannya, atau bolanya akan mengakibatkan kebocoran. Dengan demikian, katup tidak dapat bekerja dengan sempurna. 4.
Pemeriksaan silinder atau aktuator. Pemeriksaan kebocoran silinder, baik kebocoran luar maupun dalam. Apabila terdapat kebocoran, maka segeralah diatasi. Periksa pengikatan silinder atau silinder mounting. Bila kendur, kencangkanlah. Bila posisinya berubah, betulkan. Yang ketiga, periksa posisi batang piston. Dalam keadaan berhenti, mestinya batang piston berada di dalam. Karena apabila posisinya di luar, dia akan menjadi tempat berkumpulnya debu dan air embun yang akan mengakibatkan korosi. Bila terpaksa harus di luar, maka perlu dilumasi dengan grease air yang memadai. Keempat, untuk motor hidrolik, periksa jangan sampai bekerja hingga suhu meningkat tajam. Karena motor hidrolik tidak boleh bekerja pada suhu tinggi. Periksa juga apakah sistem pendinginnya berfungsi dengan baik. Periksa dulu apabila motor hidrolik bekerja hingga suhu meningkat. Apakah oli di dalam sistem telah mencukupi. Kelima, periksa pula kebocoran pada motor hidrolik seperti pada sambungan motor dengan selang. Periksa sekitar poros, yaitu pada silnya, apakah ada kebocoran, dan periksa pada permukaan sambungan belahan motor. Sekian materi hari ini dan selamat belajar.